Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bertemu kembali saat ini di dalam program Heart Sayings of Jesus. Dan saat ini kita akan membahas salah satu ucapan Yesus yang kadang sulit untuk kita pahami, yaitu membenci orang tuanya. Apa maksudnya saudara? Kita mau berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini biar Engkau menyingkapkan kebenaran-Mu supaya kami memahami firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman Allah itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah salah satu ucapan yang paling kontroversial yang pernah keluar dari lidah bibir Tuhan Yesus sendiri. Tentang membenci orang tuanya. Apa maksudnya saudara? Ya, mari kita lihat terlebih dahulu teks di mana terdapat kalimat ini ya. Lukas pasal ke-14. Kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25, 26, 27 ya. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Saudara, kita perlu melihat ayat ini dengan lebih dalam lagi. Kira-kira apa maksud yang sejati dari ucapan Yesus ini? Ya, inti dari ayat ini terletak di dalam kata membenci tadi. Ya, membenci, saudara. Apakah membenci itu berarti betul-betul harus berpisah, ya, tidak lagi berhubungan, memutuskan hubungan keluarga mungkin, ya, dengan papa, dengan mama, dengan orang tua, dengan saudara-saudara? Apakah itu yang Yesus maksud? Saudara, ketika kita lihat lebih dalam lagi, ternyata bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Kata membenci di sini adalah terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Ya, tetapi yang Yesus maksudkan di sini adalah sebetulnya ya makna dari ucapan ini membenci orang tuanya, saudara-saudaranya, istrinya, anak-anaknya semua itu adalah berbicara mengenai kemelekatan. Catat ini baik-baik saudara. Ya, kemelekatan. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk memutuskan hubungan dengan keluarga kita, ya, tidak lagi peduli dengan orang tua, tidak lagi peduli dengan saudara-saudara. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan adalah kemelekatan, saudara. Dan di sini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sekali untuk kita pahami. Ya. Nah, rupanya ini juga dialami oleh Yesus. Yesus pun secara manusia dia ditolak oleh sanak keluarganya, ya, dengan berkata bahwa engkau tidak waras lagi, kata sanak saudaranya. Mereka ingin bawa Yesus pulang, ya, karena bagi mereka pesan-pesan Yesus, ajaran-ajaran Yesus dan semua performance dari Tuhan Yesus ini tidak masuk akal, saudara, sangat-sangat kontroversial. Oleh karena itu mereka ingin bawa kembali Yesus pulang ke rumah. Nah, dari pengalaman-pengalaman pribadi itu pula, Yesus ingin mengajarkan kepada kita semuanya hari ini bahwa kemelekatan yang pertama, ya, kemelekatan kita itu haruslah kepada Dia saja terlebih dahulu. Yang pertama dulu, saudara. Ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan akan selalu menjadi yang pertama dalam hatiku dan hidupku. Masalahnya adalah apakah betul-betul itu sudah terjadi dalam kehidupan kita ataukah itu mungkin hanya sekedar slogan atau lagu.
Kemelekatan ini penting sekali. Mengapa? Karena kemelekatan di mana kita melekat kepada sesuatu atau seseorang, maka sebetulnya kita sedang menyerap dari sesuatu atau seseorang tersebut. Saya mau kasih contoh, saudara, bagaimana di dalam dunia flora ada yang namanya benalu. Ya, ini dalam konteks yang positif ya tentunya. Ketika benalu itu melekat pada inangnya, maka dia menyerap sari-sari makanan yang ada pada inangnya tersebut. Buat Tuhan Yesus ini sangat penting sekali. Kemelekatan itu sangat penting sekali. Kita ini melekat kepada siapa sih? Apakah yang melekat di dalam hati kita dan hidup kita itu adalah Kristus sendiri, ataukah sebetulnya cinta kita kepada manusia, entah itu keluarga, ya saudara, atau rekan-rekan, teman-teman, itu sebetulnya jauh lebih besar daripada cinta kita kepada Kristus? Yang mana? Kita yang bisa jawab itu. Tuhan ingin memastikan bahwa Dia masih ada di tempat yang pertama dan selalu menjadi yang pertama dan utama di dalam hati dan hidup kita. Inilah maksud dari kata membenci tadi. Kita harus mengasihi Kristus lebih daripada kita mengasihi keluarga kita, saudara-saudara kita, saudara. Dengan kita mencintai Kristus lebih daripada semuanya, ya, dengan kita menaruh Kristus menjadi tempat yang pertama dan menjadi pribadi yang pertama dalam hidup kita, dengan kita menjadikan Dia yang terutama di atas segala-galanya dalam hidup ini, maka sebetulnya kita justru akan dimampukan, saudara akan dimampukan untuk menjadi seorang ayah yang baik dan akan lebih baik, menjadi seorang istri yang lebih baik, menjadi seorang suami yang lebih baik, menjadi seorang ibu yang lebih baik, menjadi seorang anak yang lebih baik, saudara, menjadi seorang saudara, ya, ipar atau saudara apa bagi saudara-saudara kita. Ya, mengapa? Karena kita telah menaruh Dia pada tempatnya, menaruh Kristus pada tempatnya. Justru kalau kita menomorsatukan hal-hal yang ada di dunia ini, manusia yang melekat kepada kita di dunia ini, dan kita melupakan Kristus, maka ketahuilah ini, ada sebuah rahasia di sini. Kita tidak akan pernah menjadi ayah yang baik, kita tidak akan pernah menjadi suami yang baik, kita tidak akan pernah menjadi istri atau ibu yang baik, dan kita justru tidak akan pernah menjadi anak-anak yang baik, saudara. Aneh ya? Ini paradoks Kristus mungkin. Ya, tapi itulah yang terjadi, saudara. Ketika kita menaruh Kristus di tempat yang terutama, dan cinta kita kepada Kristus adalah yang pertama dan utama, lebih tinggi daripada cinta kita pada keluarga kita, lebih tinggi cinta kita kepada Kristus daripada cinta kita kepada semua yang melekat pada kita di dunia ini, maka justru kita akan dimampukan untuk lebih mengasihi keluarga kita. Kita akan dimampukan justru untuk lebih lagi itu menjadi yang terbaik bagi orang-orang yang melekat kepada kita hari ini. Poinnya adalah ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita taruh Kristus di tempat yang pertama dan utama di dalam hidup dan hati kita. Anda ingin jadi istri yang lebih baik, yang lebih sempurna lagi, sekalipun kita mungkin jauh dari sempurna? Ataukah Anda hari ini ingin menjadi seorang suami yang lebih baik lagi bagi istri Anda? Apakah hari ini Anda ingin jadi seorang ayah yang jauh lebih baik? Apakah Anda ingin jadi seorang ibu yang jauh lebih baik? Apakah Anda ingin jadi seorang nenek atau kakek yang lebih baik lagi? Hai anak-anak muda, apakah engkau ingin menjadi seorang cucu, menjadi seorang anak yang lebih berbakti, lebih lagi mengasihi keluargamu? Sebetulnya rahasianya ada di sini loh. Ya, rahasianya adalah di mana engkau mencintai Kristus di atas segala apa yang ada padamu hari ini. Dengan mencintai Kristus, kita akan dimampukan olehnya untuk kita lebih mengasihi yang lain. Mengapa, saudara? Karena Kristus adalah sang kasih, the love, ahava. Dia adalah sang kasih. Kasih itu bukan lagi bicara soal sifat manusia,
bukan lagi secara adjektif, kata sifat, tapi love as a noun, kasih sebagai kata benda. The love, pribadi sang kasih itulah yang akan memampukan kita untuk kita mengasihi, lebih matang di dalam kasih, lebih matang di dalam penerimaan, lebih matang di dalam pengertian, lebih matang dalam pemahaman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada mertua kita. Berapa banyak mertua menantu, hubungannya seperti Tom and Jerry, tengkar terus setiap hari. Kalau kita betul-betul memahami tentang the love, pribadi sang kasih, dan kita melekat kepada sang kasih itu, maka kita akan lebih dari waktu ke waktu, kita akan lebih memahami mertua kita akan lebih sabar terhadap mertua kita akan lebih menerima kelebihan kekurangan mertua kita akan lebih memahami mereka. Demikian juga sebaliknya. Para mertua lebih memahami menantunya, lebih menerima kelebihan kekurangan menantunya, lebih tidak menuntut menantunya. Ya, lebih tidak idealistis, Saudara. Ya. Mengapa? Karena sang kasih, the quality of the love, itulah yang akan mengubahkan hati kita. Sebagai anak kita akan lebih memahami orang tua kita akan lebih menerima orang tua kita akan lebih mengasihi orang tua kita akan lebih memahami mereka. Ya, sekalipun ada gap generasi antara mungkin anak dan orang tua. Demikian pula sebaliknya, sebagai orang tua kita akan lebih memahami anak kita akan lebih menerima kelebihan kekurangannya, kita akan lebih bisa mengampuni dan lebih ada banyak hal yang indah. Pemulihan hubungan di dalam keluarga akan terjadi ketika kita mulai menaruh Kristus di tempat yang terutama dan pertama. Cinta kasih kita, bakti kita. Dan kita melekat kepada the love. Sang kasih itu. Di dalam hidup ini, Saudara. Ini akan memulihkan hubungan keluargamu. Ini akan membuat manis hubungan yang terjadi di dalam keluarga Saudara, menantu mertua, orang tua anak, dengan saudara-saudara, dengan ipar, dengan semuanya. Apakah masalah akan tetap ada? Masalah akan tetap ada, pergumulan akan tetap ada, Saudara. Tapi lama-kelamaan hati kita akan diubahkan. Ya, hati kita akan melekat kepada sang kasih itu. Lebih daripada melekat kepada urusan duniawi, urusan bendawi. Ayo, contoh. Berapa banyak hubungan keluarga hancur, ipar-iparan hancur. Karena masalah apa? Uang contohnya, Saudara. Bukan saya berkata bahwa itu tidak perlu diselesaikan. Tidak. Setiap masalah harus diselesaikan. Tapi semuanya bisa dibicarakan baik-baik, bukan? Bagaimana kita bisa bicara baik? Bagaimana kita bisa penuh dengan graciousness, kemurahan, dengan favor, Saudara, kalau hati kita tidak penuh dulu dengan the love, kemelekatan kita dengan sang kasih. Ketika hati kita telah melekat kepada sang kasih, maka kasih Kristus itu akan penuh di dalam hati kita, mengubahkan perspektif cara pandang kita. Sehingga ketika situasi-situasi itu terjadi di dalam keluarga, maka kita akan lebih gracious kepada keluarga kita. Kita akan lebih gracious kepada ipar kita. Ya, saudara kita. Kita akan lebih gracious. Saudara, jangan hancur karena uang. Hubungan keluarga jangan hancur karena uang. Jangan pelit sama orang tua saudara. Berapa banyak anak pelit sama orang tuanya. Berapa banyak menantu pelit sama mertuanya. Demikian pula sebaliknya ada ternyata. Orang tua pelit sama anaknya, mertua pelit sama menantunya. Ya, janganlah seperti itu. Kalau kita masih seperti itu, berapa banyak kita tidak gracious kepada saudara-saudari kita ketika mereka membutuhkan mungkin, ya, lalu kemudian mereka pinjam kepada kita dan sebetulnya kita ada tapi kita mungkin berdalih ini dan itu, Saudara semua bisa dibicarakan. Tentu tidak boleh ada paksaan juga di dalamnya. Ya, kalau kita butuh,
kita pinjam kepada saudara kita, contohnya jangan manipulasi. Kita harus ngerti bahwa kita harus pun tanggung jawab. Ya, kita harus bertanggung jawab, jangan mentang-mentang oh ini saudara, ya mumpung nih. Ya, manfaatkan sekalian, itu juga salah. Dua belah pihak harus mengerti. Kalau dua-duanya, dua belah pihak, semua pihak melekat kepada Kristus, kasihnya meluber-luber. Saudara, semua bisa diatur, semua bisa dibicarakan. Karena hati kita telah melekat kepada Sang Kasih. Mari kita berubah. Bapak Ibu, jangan lagi yang melekat di dalam hati kita adalah uang. Jangan lagi yang melekat di dalam hati kita adalah urusan harta-harta duniawi. Jangan sampai keluarga kita hancur karena pertengkaran masalah aset, masalah uang, masalah harta warisan, perebutan ini dan itu. Berapa banyak keluarga hancur, saudara, ketika semuanya berebut. Ketika semuanya berebut hal-hal yang duniawi. Mari kita taruh kebenaran-kebenaran surgawi. Mari kita taruh kasih Allah di atas semuanya itu. Semua hal-hal yang ada di dunia ini, semua hal yang perlu, itu semuanya bisa diatur. Bisa dibicarakan baik-baik kalau semua pihak hatinya melekat kepada Sang Kasih. Semua pihak akan penuh dengan graciousness, kemurahan hati. Semua pihak akan mendahulukan satu dengan yang lainnya. Berapa banyak yang tidak lagi peduli dengan saudaranya. Membiarkan saudaranya terlunta-lunta, hidup terlunta-lunta. Don't care, tidak peduli lagi. Saudara, itu bukan sikap seorang anak Tuhan. Ada loh kejadian nyata. Seseorang asetnya saja, rumahnya saja 40 biji. Tapi saudara kandungnya hidup tinggal di pinggir rel kereta api, di rumah reot di sana, menderita saudara. Dan tutup mata. Bayangkan betapa mamon itu bisa merusak, bisa membutakan mata. Dan menghancurkan semuanya. Coba lihat ya, apa yang Alkitab katakan ini. 1 Timotius pasal yang ke-5. Ini penting sekali, saudara. Karena banyak sekali hubungan saudara, ipar-iparan hancur karena masalah uang. Bukannya kita tidak butuh, semua orang pasti butuh. Tapi mari setiap hari kita melekat kepada Sang Kasih. Kalau setiap hari kita melatih hati kita melekat kepada Sang Kasih, pelan tapi pasti kita akan lebih murah hati. Kita akan menjadi sama seperti Kristus. Lebih sabar, lebih murah hati, lebih memberi daripada menerima. Tidak mudah, tapi bisa. 1 Timotius 5, ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada mereka yang tidak beriman. Bayangkan saudara, ini Alkitab loh yang ngomong. Kalau ada seorang yang mampu diberkati secara ekonomi berlimpah, tapi tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi orang-orang seisi rumahnya disia-sia, pelit banget sama mama papanya atau mertuanya yang tinggal sama dia, pelit banget, gak pernah diperhatikan. Terserah mau apa. Ya, tidak memelihara apalagi sanak saudaranya yang lain-lain. Saudara, semua hanya dinikmati sendiri. Dengan dalih apa? Yang penting aku dan keluargaku, tidak peduli yang lain. Mampu, berlimpah. Tolong dong, saudara, mari kita aktifkan hati nurani kita hari ini. Sekali-sekali ajak dong semuanya. Liburan sama-sama mungkin. Ya, kalau pandemi sudah berakhir, saudara. Atau dalam situasi yang lebih familiar lagi. Ya. Supaya apa? Supaya semuanya itu juga diberkati ketika engkau diberkati. Pelihara sanak saudaramu, orang-orang seisi rumahmu. Kalau dengan orang lain aja kita bisa baik, masa dengan keluarga sendiri, dengan sanak saudara, kita tidak bisa baik, saudara. Alkitab ngomong, kalau kita tidak memelihara sanak saudara kita, apalagi orang-orang seisi rumah kita, orang itu sama dengan orang yang murtad, kata firman Tuhan.
tidak lebih baik daripada orang-orang dunia. Orang dunia yang jahat lebih baik jauh daripada orang yang seperti itu. Ini teguran firman Tuhan bagi kita semuanya. Perhatikan saudara-saudaramu hari ini. Ini pesan firman untuk saudara dan saya juga. Perhatikan saudara-saudaramu. Kalau engkau terbatas, apa yang kau bisa lakukan dengan keterbatasanmu? Tapi kalau engkau mampu dan berlimpah, saudara bisa. Perhatikan sanak-sanak saudaramu, kata firman. Perhatikan orang-orang seisi rumahmu. Jangan pelit. Murah hati. Dan baru orang lain dijamah lewat hidupmu. Lewat apa yang telah Tuhan berikan sebagai berkat di dalam kehidupanmu. Saudara, ini adalah ciri dari anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus. Mari kita betul-betul mencontoh Tuhan Yesus hari ini. Apa yang bisa kita pelajari? Kalau kita melekat kepada Sang Kasih, the love, Kristus adalah Sang Kasih, maka hati kita akan diubahkan. Kita akan lebih gracious kepada sanak saudara, kepada orang tua mertua, saudara, orang-orang seisi rumah, dan juga orang-orang lain yang di luar sana. Itu artinya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Inilah artinya engkau begitu graciousnya. Karena engkau sadar apa yang ada padamu adalah berkat Tuhan. Engkau adalah sarana berkat Tuhan. Supaya sarana keran itu terus mengalir. Maka apa yang ada padamu hari ini, gunakan untuk keluargamu, saudaramu, sanak saudaramu, untuk orang lain. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melekatlah kepada Sang Kasih itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda belajar sesuatu saat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, sama berdoa, jadikan kami Tuhan orang-orang yang melekat kepadamu, supaya ketika kami melekat kepadamu, perlahan tapi pasti hati kami diubahkan. Kami lebih gracious, kami lebih murah hati, kami lebih baik, Tuhan, kepada orang lain, kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang yang di dalam rumah kami, kepada orang tua, kepada mertua kami, kepada menantu, kepada semua orang yang ada di dalam kehidupan kami. Biarkan kami dikenal sebagai anak-anak terang, anak-anak Kristus, bukan seperti orang-orang dunia yang jahat. Terima kasih ya Tuhan, ini kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Ubahkan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Salam sejahtera bagi kita semuanya. God bless you.